Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian bab 18 ayat 1 sampai 10. Tuanku, singgahlah ke rumah hambamu ini. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbatin di Mamre. Waktu itu Abraham sedang duduk di pintu Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa.
Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di dalam rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudari bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Di sebuah stasi ada seorang bapak, kita sebut saja namanya Darius. Pak Darius ini dikenal oleh orang di kampung karena beliau juga adalah seorang pengurus umat, taat dengan gereja. Kalau soal iman kepada Tuhan, jangan diragukan lagi. Jadi pada suatu hari, stasi mereka ini dilanda oleh banjir bandang. Jadi pemerintah mengimbau bahwa setiap warga harus mengungsi karena diyakini kampung itu akan tenggelam. Namun Pak Darius ini karena keyakinannya, karena imannya kepada Tuhan, dia tidak mau mengungsi, dia tetap berada di kampung. Jadi semua orang mengungsi, banjir sudah mulai tinggi, sudah sampai di lutut. Semua orang mulai mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, tapi Pak Darius tetap berada di kampung, tetap setia. Orang mengajak, "Ayo kita mengungsi." Tidak mau. Saya percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong saya. Air mulai sampai lagi di pinggang. Orang juga mulai mengajaknya pergi. Pak Darius tetap tak mau pergi. Saya tetap percaya kepada Tuhan akan menolong saya. Mulailah air sampai di leher. Orang-orang juga mengajaknya, tim penyelamat merayu untuk pergi dari kampung dan mengungsi. Pak Darius tetap tidak mau. Saya percaya kepada Tuhan akan menolong saya. Dan akhirnya dia mulai naik ke atas atap rumah. Dan tim SAR, tim penyelamat menggunakan perahu, ingin menyelamatkan dia, memaksanya untuk pindah. Dia tetap tidak mau. Saya percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya tenggelamlah kampung itu, dengan Pak Darius pun tenggelam dan mati. Ketika sampai berhadapan dengan Tuhan Yesus, Pak Darius protes. Sudah mati kan? Tuhan Yesus, kurang apa lagi iman saya kepadamu? Selama itu saya sangat percaya kepadamu, tidak ada lagi keraguan saya kepadamu. Tapi kenapa kamu tidak menyelamatkan saya waktu kebanjiran? Lalu Yesus menjawab, "Pak Darius, bukan saya tidak menolong kamu. Sejak air di atas lutut saya sudah menyuruh orang membawa kamu pergi, sampai kepada tim SAR membawa perahu mengajak kamu pergi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan." Akhirnya Pak Darius menyesal, mau minta hidup tidak bisa lagi karena sudah mati. Dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mungkin senada dengan bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Bagaimana iman itu, iman yang kita hidup selama ini itu harus sungguh-sungguh nyata, harus sungguh-sungguh bijaksana, dan disesuaikan juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh mengakui bahwa kita adalah orang yang beriman, percaya kepada Tuhan. Semua orang bisa mengakui demikian. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana tindakan kita mengaplikasikan atau menunjukkan iman itu secara nyata dalam perbuatan kita. Karena kalau kita hanya mengandalkan iman kita, seperti yang dialami oleh Pak Darius, kita memiliki iman yang sangat mati, percaya kepada Tuhan, namun tidak percaya kepada kehidupan kita yang sungguh Tuhan hadir dalam kehidupan nyata kita melalui orang-orang di sekitar kita.
bagi para pemimpin gereja. Semoga para pemimpin gereja selalu menyerahkan Kristus, mengatakan misteri ilahi dengan rendah hati, dan memadukan pewartaan dengan pelayanan kasih yang nyata seperti dilakukan Rasul Paulus. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat mengedepankan keadilan dan kebaikan bersama, serta mampu hadir dan mendengarkan suara rakyat dengan rendah hati yang terbuka sebagaimana Abraham menyambut tamu-tamunya dengan tulus. Marilah kita mohon. Bagi kedua imam baru Kapusin ini, Pastor Benny Christian dan Pastor Florencia Meldi. Ya Bapak, semoga kedua pastor ini dapat menjalankan tugas dan pelayanan mereka dengan setia dan penuh tanggung jawab. Berilah kepada mereka kedua kesehatan yang baik agar dapat melayani umat dimanapun. Semoga orang-orang yang mencintai mereka, terutama kepada orang tua dan keluarga, senantiasa dilimpahi berkat dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang mengalami kesulitan, semoga Tuhan menghibur mereka melalui kehadiran saudara-saudari seiman yang bersedia hadir, mendengarkan dan menguatkan dalam kasih seperti Maria yang duduk mendengarkan Yesus. Marilah kita mohon. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini, semoga kita semakin mampu menyeimbangkan kesibukan hidup dengan keheningan mendengarkan sabda Tuhan dan menjadikan rumah serta hati kita di tempat yang ramah bagi sesama dan bagi Allah sendiri. Marilah kita mohon.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya atas kepada saya, tetapi saudara saya mengatakan sungguh. Tuhan Kristus. Amin. Darius naik ke atas genteng, kata pastor Melty. Ikan dimasak di atas kompor. Yang laki-laki jangan mengaku diri orang ganteng kalau tidak mau menjadi pastor. Saudara-saudari yang terkasih, adil ketawin obat curamin ka sarga basengat ka cubatan. Sampai apa namanya untuk salam di sini dan pakai bahasa yang umum saja. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, terima kasih semuanya untuk kita semua, para petugas, para penari, dan juga organis yang telah memeriahkan acara kita perayaan Ekaristi pada hari ini. Dan terima kasih sudah bersedia menerima kami untuk mengadakan misa perdana di tempat ini. Saya memperkenalkan diri, nama saya Beni Christian, berasal dari Tanak, Desa Semayang, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kapuas. Tugas sekarang di paroki di paroki Salib Suci Ngabang. Nah, lumayan juga jauhnya. Kemarin berangkat jam 5, kami nyampai di sini jam 9 malam. Nah, terima kasih. Mungkin itu perkenalan singkat. Nanti kita bisa ngomong-ngomong lagi di sana. Terima kasih. Baik, Pak Beni. Jawabannya so pasti. Pak Beni. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pastor Florensius Melty, biasa dipanggil Pastor Melty. Saya berasal dari paroki Santo Petrus, Sangoledo, Uskupan Agung Pontianak, dan sekarang bertugas
di Paroki Kristus Raja Sambas. Jadi dari ujung ke ujung saya datang, dari Sambas ke Kapuas Sulu. Saya berdua Pak Sopedi kemarin baru tabisan pada tanggal 20 Februari, jadi belum lama, bulan-bulan tabisan di Paroki Santa Franciscus Assisi Singkawang. Jadi sekali lagi mohon doa untuk kami supaya tetap setia dalam panggilan. Amin. Amin. Pace bene.